salam sehat. Kami mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas Dikti 2023. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Sari MPD, yaitu membuat video resensi buku atau ulasan buku. Nah, buku yang akan kami ulas atau kami resensi adalah buku novel dengan judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identitas novel yang kami buat ataupun kami cari novel tersebut. Yang pertama, judul buku. Judul buku yang kami cari ialah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang kedua, nama penulis. Nama penulisnya ialah Hamka. Yang ketiga, tahun terbit. Tahun terbitnya di tahun 1976. Yang keempat, penerbitnya. Penerbitnya di Bulan Bintang, Jakarta. Yang kelima, jumlah halaman. Jumlah halaman tersebut di dalam novelnya ialah tidak disebutkan secara langsung dalam novel tersebut. Yang keenam, genre ataupun kategori buku. Genrenya ialah roman, kategorinya cerita cinta. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah novel karya Hamka yang mengisahkan cinta yang penuh rintangan antara Zainuddin, seorang pemuda asal Minangkabau, dan Hayati, seorang gadis berasal dari keluarga kaya. Zainuddin yang dibesarkan oleh neneknya sebagai anak yatim piatu harus berjuang keras untuk mendapatkan cinta Hayati. Cerita ini menggambarkan betapa sulitnya hubungan mereka, terutama karena keluarga Hayati tidak menerima Zainuddin sebagai pasangan putrinya. Mereka ingin agar Hayati menikah dengan pria yang memiliki status yang lebih tinggi dan kekayaan yang lebih besar. Meski memiliki bakat dan impian yang tinggi, Zainuddin menghadapi banyak tantangan dalam cintanya. Pertarungan Zainuddin untuk mendapatkan Hayati membawa pembaca merasakan kekecewaan hingga pengorbanan. Kapal Van der Wijk dalam cerita ini menjadi simbol harapan dan kehilangan, menggambarkan dengan kuat betapa sulitnya takdir yang harus dilalui oleh para tokohnya. Novel ini tidak hanya menceritakan cinta, tetapi juga menggambarkan kenyataan sosial yang dihadapi oleh individu dalam masyarakat. Dengan gaya penulisan yang indah, Hamka berhasil menyampaikan cerita yang tidak hanya menghibur tetapi juga membuat pembaca merenungkan tentang cinta dan kehidupan. Kelebihan novel Tenggelamnya Van der Wijk karya Hamka. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasanya mudah dipahami namun puitis dan menyentuh hati. Hamka menggunakan gaya bahasa yang liris, penuh dengan perumpamaan dan nuansa sastra, namun tetap mudah dicerna oleh pembaca umum. Contoh, meskipun matanya terpantang lebar, meskipun begitu asik dia memperhatikan keindahan alam di lautan Makassar, rupanya pikirannya tidak melayang jauh sekali. Itu terdapat pada halaman 9 dan 10. Baru kedua, alur cerita yang menarik. Alur cerita yang memikat dan emosional. Alur cerita Zainuddin dan Hayati dipadukan dengan kritik sosial dan adat istiadat Minangkabau, membuat pembaca terhanyut dari awal hingga akhir. Contoh pertemuan pertama Zainuddin dan Hayati yang terdapat pada halaman 28-31. Yang ketiga, nilai moral dan pesan. Kritik terhadap adat yang kaku, diskriminasi sosial, serta pesan tentang cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati. Novel ini menyampaikan betapa adat yang tidak berpihak pada keadilan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Contoh, Hayati dikekang oleh adat, sedangkan Zainuddin ditolak karena bukan anak kemenakan.
terdapat pada halaman 26, 27, dan halaman 37 sampai 39. Yang terakhir, yang keempat, keunikan sudut pandang penulis. Hamka menulis sebagai tokoh yang pernah merasakan penderitaan batin, membuat cerita terasa personal dan otentik. Gaya penceritaan naratif emosional dan reflektif ini memberikan nuansa keintiman antara pembaca dan penulis. Contohnya dalam pengantar cetakan keempat yang pada halaman 5 sampai 6. Baiklah, itulah kelebihan dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan atau mungkin beberapa kekurangan yang saya dapatkan di dalam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Dari yang saya rangkum, saya mendapatkan 3 bagian yang kurang menarik yang mungkin saya dapatkan di dalam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Yang pertama adalah bagian yang kurang menarik atau sulit dipahami. Beberapa bagian mengandung deskripsi yang sangat panjang sehingga bisa membuat pembaca kehilangan fokus. Misalnya deskripsi latar belakang atau karakter yang terlalu detail bisa mengganggu alur cerita. Terus ada beberapa dialog yang tidak alami dan bisa membuat interaksi antara karakter yang kurang menarik. Oke. Saya lanjut yang kedua, ada inkonsistensi dalam alur atau argumen. Terdapat perubahan karakter yang tiba-tiba, seperti karakter Hayati. Misalnya, terjadi perubahan motivasi yang cukup mendadak tanpa penjelasan yang memadai, sehingga bisa membingungkan para pembaca tersebut. Terus alurnya terlalu berputar ya. Beberapa subplot terasa tidak relevan dengan cerita utama dan mengalihkan perhatian dari inti permasalahan tersebut. Oke, yang terakhir, yang ketiga, kesalahan dalam penyajian data atau informasi. Di dalam cerita di buku ini, terdapat kurangnya riset historis. Dalam beberapa bagian, konteks sejarah yang disajikan mungkin tidak akurat atau kurang mendalam, yang dapat mengurangi kredibilitas cerita. Terus data yang tidak konsisten di dalam cerita ini. Misalnya informasi mengenai karakter atau peristiwa tertentu dapat berbeda antara satu dengan yang lain, satu dengan bagian yang lain gitu. Menciptakan kebingungan bagi pembaca gitu. Jadi dia bisa menciptakan kebingungan di tengah kita membaca alur cerita tersebut karena tidak konsisten gitu ceritanya gitu. Oke. Meskipun buku ini tema yang kuat dan karakter yang menarik, ada beberapa aspek yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pembaca. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dari karya Hamka. Yang pertama, penilai akhir terhadap buku ini ialah novel ini layak dibaca karena menggabungkan kisah cinta tragis dengan kritik sosial terhadap adat Minangkabau. Bahasanya indah dan penuh nilai moral. Yang kedua, sasaran pembaca yang cocok ialah cocok untuk remaja hingga dewasa yang menyukai karya sastra klasik serta pembaca yang tertarik dengan budaya dan konflik sosial. Yang ketiga, apakah buku ini direkomendasikan? Yap, direkomendasikan untuk pelajar, mahasiswa sastra, dan pencinta novel klasik yang ingin memahami budaya
Indonesia dan dinamika sosial. Itu saja yang saya bisa sampaikan, yaitu kesimpulan dan rekomendasi terhadap novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk